Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Sional, masih di channel Sional Listrik, channel edukasi motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, yang baru bergabung silahkan subscribe ya, dan tekan tombol like, share. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komen. Nah, ini saya akan ngevlog jalan-jalan di sawah ya. Sekalian saya akan memotivasi Anda. Ini topiknya cukup menarik sekali ya, karena kebanyakan itu anak saya, kebanyakan masih saja penderita anxiety, psikosomatis maupun asam lambung itu selalu berpikir yang negatif, takut suara ini, suara burung dan sebagainya ya. Itu yang bisa melemahkan mental Anda justru ya. Wah, ternyata bukan, ada belokan lagi. Aduh. Aduh, piye toki. Geding aku. Aduh. Like dulu ya, like dulu saya akan membuat nanti. Sampai jumpa lagi nanti ya. Ketemu lagi dengan saya habis jatuh cinta. Ya, ada like dulu lah like dulu ya. Oke, saya akan membahas, yaitu topik kali ini adalah takut mendengar suara burung ya, suara binatang lah, terutama burung ya. Terus kedua, takut mendengar berita duka ya. Terus takut kena sakit parah. Terus takut gila. Nah, ini saya empat-empatnya saya bahas sih, biar Anda nggak bertanya-tanya lagi, biar nggak fobia apa, fobia ini, fobia itu ya. Nah, oke, sekarang saya akan membahas masalah takut suara burung. Terutama burung apa? Burung kedasi ya. Burung kedasi ini burungnya cukup besar dan panjang ya. Ini benar ya. Burung kedasi itu burungnya besar dan panjang. Panjangnya itu bisa mencapai 20 cm. Panjang kan? Ya enggak? Bapak-bapak kalau punya burung sebesar itu bangga gak? Bangga kan? Ibu-ibu senang kan kalau suaminya punya burung yang panjangnya segitu? Enggak Pak, ngeri. Ngeri gimana, belum ngerasain bilang ngeri. Oke, burung kedasi itu merupakan, di Indonesia ini sudah menjadi mitos. Kalau burung itu berkicau maka akan ada kematian. Nah, itu karena burung itu sudah menjadi mitos ya, dari nenek moyang kita yang dulu. Mitosnya adalah itu ya, akhirnya kita sudah tersugesti sama mitos itu ya. Kenapa harus takut? Ya saya tidak menyalahkan Anda, saya dulu juga takut burung itu ya. Burung ini memang agak langka ya, karena apa? Burung ini itu dia nggak membuat sarang, hanya maunya kawin saja, nggak mau membuat sarang, karena induk ini kalau bertelur dia menitipkan ke sarang burung lain begitu. Itu jadi bisa dibilang langka. Dan burung ini itu tidak berkoloni atau tidak mau bersama-sama, tetapi sendiri-sendiri begitu ya. Kalau burung itu bunyi titit, bunyinya aja udah jorok itu, titit. Ya itu ya, jadi Anda nggak usah takut sama suara burung itu. Karena apa? Suara burung itu sudah menjadi mitos. Kalau ada yang mengatakan, oh kemarin ini ada tangga saya meninggal, oh kemarin ada burung kedasi itu yang berkicau begitu, pasti begitu ya. Pasti biasanya begitu. Tapi kalau kita berpikir secara cerdas ya, bahwa burung mau berkicau mau tidak itu kan terserah burungnya ya, iya atau tidak. Itu karena burung itu sudah menjadi mitos. Coba kalau yang
berkicau itu burung yang lain, misalnya burung murai, burung cucak hijau, burung kacer, burung cucak rawa, burung kutilang dan sebagainya. Nah, Anda tidak takut kan? Nah, itu ya. Nah, jadi ini sudah saya ingatkan berkali-kali, burung itu kenapa ditakuti suaranya? Karena sudah menjadi mitos. Nah, itu karena sudah menjadi mitos, akhirnya sudah tersugesti di pikiran kita. Apalagi kita menderita anxiety, psikosomatis asam lambung, hawanya kan takut apapun aja takut ya, mau suara cicak, suara tokek ya dan sebagainya. Nah, itu fobia suara ya atau tidak. Nah, itu jadi Anda nggak usah mengkhawatirkan suara burung itu ya. Itu mitos, hanyalah mitos begitu ya. Itu terus selanjutnya takut mendengar berita duka. Nah, berarti kalau sudah takut mendengar berita duka, berarti itu tandanya juga takut mati kan begitu ya atau tidak. Nah, memang sudah menjadi yang namanya yaitu tradisi atau kearifan lokal, kalau ada orang meninggal itu di musola, di masjid itu diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal si fulan gini-gini. Nah, itu. Nah, saat itu juga saya yakin Anda juga mengalami ketakutan atau bisa juga saat itu juga bisa panik attack ya, keringat dingin keluar ya. Saya tahu karena saya juga mengalami hal itu, jadi saya paham sekali ya. Saya paham sekali. Jadi solusi yang bisa kita terapkan kalau kita mendengar suara berita duka itu, ya udah kita begini saja ya. Mati itu yang pertama urusan Allah, urusan Tuhan ya. Meninggal itu tidak harus tua dan tidak harus sakit. Nah, itu Anda harus punya pedoman kayak begitu. Terus yang ketiga, Anda tetap ikhtiar yaitu ilahi ya, mendekat sama Sang Pencipta gitu ya atau tidak. Nah, itu jadi kita harus berpikir cerdas. Kalau ada berita duka itu ya sudah, kita ikut ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Kita doakan ya semoga diterima amal ibadahnya ya, dilapangkan kuburannya ya, naik surga, semoga meninggalkannya dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terpenting, Anda tidak perlu bertanya, oh dia sakit apa, kok meninggal, dia sakit apa, nggak perlu ya, itu nggak perlu. Jadi itulah yang membuat Anda akhirnya, kadang orang desa itu kan begini, meninggal karena sakit perut, dibilangnya wah asam lambung gini-gini kan, itu kan belum tentu, karena menurut medis asam lambung itu tidak bisa menyebabkan kematian gitu ya. Aja tidak perlu risau, yaitu kuncinya hanya itu ya, nggak ada yang lain, yaitu tetap mendekat sama Allah ya, selalu mengingat Allah gitu. Jangan tanya-tanya sakit apa dia, sakit apa, nggak usah. Nanti Anda akhirnya akan menyamakan sama diri Anda, wah dia sakit ini katanya, wah saya juga merasakan ini, gimana ini. Nah, nanti Anda akhirnya akan begitu ya. Terus takut mati itu, kalau kita mendengar berita duka akhirnya kan kita takut mati, wah jangan nanti ini saya dan sebagainya. Nah, itu jadi Anda ya berpikir cerdas saja lah ya, walaupun itu susah ya, saya tahu. Jadi saya sedikit memberikan, saya ingin berbagi ya, ini yang dulu akhirnya saya lakukan. Memang sebelum saya tahu sakit ini itu psikosomatis ini ya, sensasinya ya itu fobia suara dan fobia penglihatan. Nah, fobia semuanya lah kita rasakan. Nah, saya berbagi, kalau Anda mendengar berita duka itu, sudahlah, jangan tanya dia sakit apa ya, sakit apa, nggak usah ya, udah kita doakan saja begitu. Dan Anda punya prinsip yaitu mati itu urusan Allah ya. Terus mati tidak harus tua dan tidak harus sakit gitu ya, gitu ya. Walaupun saya nggak munafik ya, sampai saat ini saya pun namanya manusia ya, saya itu kan manusia, bukan bukan malaikat, bukan apa ya, namanya juga manusia. Takut mati itu wajar ya atau tidak. Nah, wajar begitu. Tetapi takut mati ini gimana caranya? Kalau kita sudah namanya ingat mati, takut mati itu berarti kita diingatkan adanya kematian. Nah, kita untuk lebih mendekatkan diri sama Sang Pencipta begitu. Nah, itu Anda, saya yakin kok Anda dulu takut mati, wah jangan mati, tetapi Anda
hari demi hari bisa melalui ya, hari Senin, Selasa, Rabu, kembali lagi hari Senin. Nah, dan seterusnya Anda masih bisa melalui itu ya. Itu. Oke ya, itu. Sebenarnya hanya itu saja kuncinya, tidak ada yang lain. Obat apa yang bisa menyembuhkan takut mati ini? Bisa menyembuhkan ini dan itu ya. Maksud saya, obat apa sih yang bisa menyembuhkan takut kematian? Nggak ada, kecuali kita mendekat sama Allah. Itu aja obatnya. Kita minum pil apa itu? Nggak bisa menghilangkan takut, itu nggak bisa. Yang bisa menghilangkan itu adalah pikiran kita. Dengan apa? Kita harus berpikir cerdas, begitu. Berpikir secara logika ya. Itu rasional. Itu memang saya juga tidak menyalahkan Anda kalau Anda saat ini masih mengalami anxiety, psikosomatik asam lambung. Itu pikirannya sudah tidak logika lagi, irasional, sudah irasional ya. Pokoknya ya sudah, berpikirnya itu pokoknya ya semampu, pokoknya ya gelambiar gitulah ya, ngambang pikirannya itu. Sudah nggak bisa berpikir cerdas begitu. Blank ya itu ya. Tadi apa, takut mendengar berita duka, termasuk juga takut mati itu. Nah, terus sekarang takut kena penyakit parah. Nah, begini. Solusinya itu, kalau Anda memang takut menderita sakit ini dan itu, ya harus dibuktikan secara medis dulu. Gitu. Anda misalnya takut sakit jantung, ya Anda EKG. Ya, Anda takut kanker otak dan sebagainya karena tiap hari merasakan pusing, CT scan ya, atau EEG, atau mungkin bisa IMG ya, IMG itu ya. Atau Anda merasakan apa, cenut-cenut dan sebagainya. Kalau cenut-cenut itu saya kira hanya nyeri sendi biasa ya, kedutan biasa, itu saya kira tidak masalah. Yang saya yakin yang jadi masalah itu adalah kedutan di dada sebelah kiri ya. Anda pasti menebaknya sakit jantung gitu. Setelah dilakukan EKG normal. Nah, sekarang begini, kalau Anda sudah membuktikan secara medis dan normal saja, ya sudah, stop. Sudah. Nah, itu, wah saya sehat, cara medis saya sehat, begini. Nah, itu. Karena apa? Psikosomatis itu tidak bisa dideteksi oleh alat apapun ya. Yang bisa mendeteksi itu adalah dari hasil wawancara ya. Dari hasil wawancara, apa sih yang Anda rasakan? Makanya psikiater itu memeriksanya dengan berdialog atau wawancara. Ini Pak dokter, saya merasakan ini, sudah dilakukan medis, ini sudah diperiksakan, ini sudah normal semua, tapi saya kok merasakan ini. Nah itu ya, itu. Makanya biasanya orang yang kena anxiety psikosomatis biasanya itu sudah berobat kemana-mana ya, ganti dokter sana, ganti dokter sini, ganti dukun sana, ganti dukun sini, ganti herbal, ganti obat. Nah, karena apa? Anxiety psikosomatis itu tidak ada alat yang bisa mendeteksi. Yang bisa mendeteksi sebenarnya itu malah diri kita. Tentunya harus dibutuhkan sebuah edukasi gitu ya. Seperti saya ini memotivasi Anda, memberi sebuah masukan-masukan pada Anda, menginformasikan ini ya, itu edukasinya juga itu. Tentunya saya di sini sesuai dengan apa yang saya alami gitu ya. Itu jadi kalau secara medis Anda sudah sehat, dinyatakan sehat, ya sudah, nggak usah memikir yang lain-lain. Apa boleh Pak second opini atau pendapat kedua? Silakan saja ya. Tetapi saya yakin setelah Anda melakukan second opini atau opini kedua ya, misalnya EKG, oh saya EKG lagi ke sana, nggak percaya sama EKG ini, saya EKG sana, nanti saya yakin hasilnya juga sama saja ya, normal gitu. Terus yang selanjutnya adalah takut apa tadi? Saya kok jadi blank juga itu, takut gila. Nah, ini sekarang saya bertanya sama Anda, oke lah, kalau Anda sakit takut gila, sekarang saya ingin Anda pergi keluar rumah, buka baju Anda, semuanya buka baju Anda. Anda malu atau tidak? Ya, itu. Yang kedua, saya ingin Anda mengingat siapa nama suami Anda, nama pasangan Anda, nama ibu Anda, nama bapak Anda, nama saudara Anda. Masih ingat atau tidak?
Dan sekarang saya mau bertanya, yang muslim, Anda masih hafal surat Al-Fatihah? Nah, ya, kalau masih hafal, kalau masih mengingat, dan kalau masih punya malu, berarti Anda tidak gila. Karena begini ya, orang gila itu tidak menyadari kalau dia itu akan menjadi gila. Sedangkan Anda menyadari begini, wah, jangan-jangan saya nanti ya gila. Nah, itu saya kira sesuatu hal yang berbeda, dan psikosomatis saya kira itu tidak mengakibatkan itu ya. Itu mengakibatkan menjadi gila. Karena apa? Ya, ini saya ungkapkan berkali-kali. Begini. Jadi logikanya begini. Badan aja Anda lemah, ya, Anda mata aja buram, sempoyongan, kelingan, dan sebagainya. Terus apa bisa menjadi gila? Sedangkan orang gila, orang dengan jiwa yang di pasar-pasar, makan apa aja diembat, jalan kuat sekali. Nah, itu Anda harus berpikir cerdas begitu ya. Ambil perumpamaan begitu. Berpikirlah yang cerdas gitu. Dari dulu Anda memikirkan takut gila, tapi nyatanya alhamdulillah sampai sekarang Anda juga begitu saja, nggak gila ya atau tidak? Nah, itu ya, berpikir yang cerdas saja ya, yang logika saja, yang logis saja, nggak usah berpikir yang rumit-rumit, yang jelimet. Nanti justru itu akan membuat Anda semakin terpuruk ya. Begini, nah, hal-hal yang tidak perlu itu tidak perlu Anda pikirkan begitu. Jadi orang yang pandai itu orang yang suka menghindari yang sulit-sulit, yang susah-susah itu dihindari. Nah, itu orang yang pandai. Ya, saya ulangi lagi, orang pandai itu orang yang mau menghindari yang susah-susah itu dihindari. Nah, itulah orang pandai. Gitu. Ya, semangat kawan ya. Udah, tetap berpikir positif ya. Introspeksi diri, ikhlas menerima ini, dan sabar gitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.